potong di sini kan kita kasih angka dulu ya. Di sini koordinatnya pasti ini karena ini sumbu X, ya sumbu X. Ini sumbu Y pasti di sini 0,0 pasti nih. Tidak usah ditulis pun di sini pasti 0,0. Ini sumbu titik ini adalah 0,0 titik 0,0. Sehingga kalau di sini ditulis 0,0 ini titik berapa nih? Nilainya berapa nih? Angkanya berapa? Satu. Yang ini? 2. Yang ini? 1. Yang ini? 2. Oke, yang ini? 3. Yang ini berarti? 4. Nah, kita cari titik potong pertama, koordinat pertama ya. Kita cari titik koordinat pertama ini. Ini kita cari titik koordinat pertama. Berapa koma berapa ini di sini tuh? X-nya berapa, Y-nya berapa? 0,4 Pak. 0,4. Berarti karena ini pertama, maka bisa kita tukar X1-nya sama dengan 0, Y1-nya sama dengan 4. Begitu. Ya, langkah pertamanya. Terus yang langkah keduanya, di sini juga kita tentukan titik ini nilainya berapa nih? X-nya berapa, Y-nya berapa? 2,6. Iya, betul. Di sini X-nya 2, Y-nya 0. Ya, begitu ya. Maka di sini kita tentukan karena ini titik kedua, titik potong dengan garis yang kedua, X2-nya sama dengan 2, Y2-nya sama dengan 0. Lalu kemudian kita tentukan koordinat pertamanya ya. Titik potongnya pertama itu di X1, Y1. Tadi di sama dengan 0,4 ya kan. Titik potong yang kedua di bawah tadi yaitu X2, Y2. Yang ini tadi yaitu 2,0. Nah, udah. Kalau udah ketemu seperti ini, lalu kita cari yang langkah kedua yaitu mencari gradien garisnya. Kita gunakan cara pertama ya. Ini cara pertama. Yaitu dengan cara gradien. Cara mencari gradien cukup tuliskan. Cari gradien. Nah, gradien garis dengan rumus ini. Jangan lupa. Siapa yang masih ingat? Yuk, gradien garis rumusnya apa tadi? M sama dengan apa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Betul, Y2 min Y1 per X2 min X1. Langsung masukin coba. Kamu masukin. Masukin ke situ. Yuk, Y2-nya berapa? Y1-nya berapa? Y2-nya 0. Y2-nya 0, betul. Y1-nya? Y1-nya 4. Betul. X2-nya? X2-nya 2. 2. X1-nya 0. Lalu ketemu berapa ini? Berapa ini ketemunya? Min 4 sama 2. Betul, ketemunya sama dengan min 4 dibagi 2. Ketemunya? 2. Min 2. Iya, ketemu gradiennya. Lalu kemudian kita masukin ke persamaan membuat sebuah garis ya. Boleh kita buat pemisalannya, yaitu kita buat garisnya. Kita buat persamaan garis ya, dengan menggunakan persamaan, dengan dua persamaan ini. Terserah milih yang mana ya. Persamaan di bawah ini. Bisa Y min Y1, nanti Y maksudnya kita bisa menggunakan ini titik pertama, Y min Y1 disama dengan M kali X min X1 gitu ya. Bisa kita gunakan cara yang kedua, kita masukin yang sini, yang bawah, yaitu kita masukin nilai titik potong yang kedua yaitu X2 dan Y1. Kita bisa menggunakan Y min Y2 bisa. Sama dengan M-nya tetap sama loh, min 2 ya. M kalikan X min X2. Mau pilih yang mana? Pilih yang menggunakan koordinat pertama atau koordinat kedua? Yuk.
Kita gunakan apa? Yang mana? Jawab ya, kita gunakan yang koordinat mana? Pilih yang mana, Afkar? Yang koordinat pertama atau koordinat kedua? Koordinat Koordinat pertama. pertama, berarti kita pilih X1-nya itu 0. Nih ya, X1-nya 0, Y1-nya 4 ya, gradiennya itu min 2. Nah, oke, kita pilih, jawab ya, kita pilih di sini, kita jawab di sini, kita pilih X1-nya itu. Tadi berapa, Afkar? X1-nya lupa Pak Iwan. 0. Y1-nya 4 4, gradiennya min 2. min 2. Lalu dimasukkan ke persamaan Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Nah, ini masukin. Y min Y1-nya itu 4, tulis 4 di situ, sama dengan gradiennya itu min 2, terkali dalam kurung X-nya tulis X saja, min X1-nya itu 0 ya. Seperti ini aja. Jadi ketemunya Y min 4 sama dengan kalikan dengan kali pelangi. Ini kalikan ini ketemu min 2X. Ini kalikan ini ketemu 0 ya. Min 2 kalikan 0 itu berarti ketemu 0. Berarti tidak usah ditulis ya. Plus 0 itu tidak usah ditulis. Lalu kita sederhanakan. X-nya kita taruh di ruas kiri. Jadinya hasilnya begini. Z ini kita taruh di ruas kiri jadi plus 2X. Yang min 4 kita taruh di ruas kanan jadi plus 4. Dah, selesai. Ini dengan cara yang pertama. Lalu kita gunakan cara yang kedua yuk. Kita gunakan cara yang cepat. Bagaimana dengan cara cepat? Cara cepat ini hanya berlaku jika garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y loh ya. Ini hanya berlaku jika garis memotong di 2 titik. Garis memotong di 2 titik X dan Z. Contohnya gini ya, kalau memotong garisnya gini, memotong garis itu memotong gini, bisa gini. Nah, ini bisa gini ya kan? Bisa juga gini, memotong, yang penting memotong di sini, titik ini, titik di X dan Z. Nah, ini pakai cara praktis itu bisa. Nih, motong di sini dan di sini. Nah, gitu ya. Ini motong di sini, ini motong di sini. Nah, kemudian kita tuliskan rumusnya tadi. Tulis rumusnya yang pertama, koordinat pertama. Koordinat pertama itu apa tadi? Kita lupa koordinat pertama Pak Iwan tadi apa? Di ini ya, 0,4 ya. 2,0,4 dan 2,0. Koordinat pertama di ini pertama nih 0,A gitu ya. Koordinat kedua kedua itu pakai ini. Koordinat kedua ya. Ini kedua ini di B,0. Nah, tadi itu di soal itu ketemu 0,4 di sini ya. Di sini ketemu 2,0. Lalu bisa kita tuliskan nilai A dan B-nya. Nah, ini nilai A-nya ini. Nilai A-nya sama dengan 4, lalu nilai B-nya yang ini. Nilai B-nya sama dengan 2. Lalu masukin ke rumus ini. Masukkan ke rumus ini. Di bawah ini. Ini ya, masukin ke rumus ini. AX plus BY yang ruas kanan kalikan A kalikan B, langsung masukin A-nya 4 kali X ditambah B-nya itu 2 kalikan Z dikalikan sama dengan ya 4 kali 2. 4 kali 2. Dah. Nah, harusnya sama ini. Ya, harusnya sama. Ketemu 4X plus 2Y sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini biar cakep dibagi, kedua ruas dibagi ya. Kedua ruas dibagi dengan angka berapa? Biar bagus. Dibagi dengan angka? Angka berapa? 2 Pak, 2. Ya, angka 2. Nah, kalau dibagi dengan angka 2, maka
4 dibagi dengan 2 ketemu 2. Tambah dengan 2 dibagi 2 ketemu Y. 8 dibagi 2 ketemu 4. Nah, udah ketemu. Sama nggak sama yang atas tadi coba? Oh, belum dirubah ya ini. 2 sama ya. Yang ini, yang atas Y plus 2X sama dengan 4. Yang bawah juga sama. 2X plus Y sama dengan 4. Cuma dipindah aja. Y-nya ditaruh depan biasanya kayak gini. Y plus 2X sama dengan 4. Selesai. Udah caranya seperti itu, cuma ya. Caranya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika fungsinya adalah fungsi arsiran? Nah, ini yang akan kita bahas. Ini ya. Yuk. Fungsinya nggak ini, nak. Fungsinya fungsi arsiran. Perhatikan. Fungsi arsiran itu maksudnya gini. Ini saya kecilin ya. Saya kecilin. Ini jadi materi kalian nanti. Nah, fungsinya fungsi arsiran. Ini saya ini kalau kayak gini saya copy lagi ya. Terus saya taruh di bawahnya. Nah, ini ilustrasinya ya dari peristiwa Boston Tea Party. Mudah-mudahan Para orang Amerika membuang kotak peti yang berisi yang berasal dari Inggris dibuang ke laut. Nilai harganya itu seharga 1 juta US dollar ya. Kalau bisa dirupiahkan sekarang mencapai 28 juta. Itu. Terus jalannya perang di sini bisa dilihat. Aduh, saya tadi kurang enter. Nanti saya grup ini aja. Tujuannya menjadi terang yaitu. Nah, misalnya begini. Declaration of Independence. Nah, misalnya tentukan Dengan Declaration of Independence. tentukan per 1776 di situ fungsi pertidaksamaan. Bapak suaranya kecil. Tentukan sistem fungsi pertidaksamaan di bawah ini. Ini. Nah, bedanya ini sama kan kayak tadi, cuma bedanya gini. Ini diarsir, saya arsir. Saya arsir ya. Saya arsir. Arsirnya gini. Ya, ini saya arsir nih. Ini saya arsir. Ini saya arsir di sini. Ini perhatikan saya arsir ini. Ini saya arsir. Gitu kan? Ini berarti yang benar ini nanti, yang ini benar. Berarti yang ini salah nanti. Gitu aja. Jadi yang saya kena arsir itu benar. Sebelah kanan berarti benar, yang sebelah kiri salah, gitu aja. Yuk. Nah, gini caranya. Kita tadi kan sudah berhasil menemukan dengan cara praktis ya. Saya ulangi lagi dengan cara praktis saja ya. Dengan cara praktis koordinat pertama yaitu 0,A ya. Koordinat B yang kedua itu B,0. Lalu kita masukin koordinat pertamanya yang atas tadi kan 0,4. Koordinat bawahnya yang bawah ini 2,0 gitu. Lalu ini yang ini nilai A. Ini nilai A. Yang ini nilai B gitu. Gampang ya. Lalu kita masukin ini ke persamaan. AX plus BY. Nah, ini sekarang tandanya nanti ya, tandanya nanti. Ini langsung ini tandanya bisa kurang dari, bisa juga lebih dari nanti. Bedanya kayak gitu. Kalau ada arsirannya tandanya nanti bisa lebih dari, bisa kurang dari. Tapi di sini perhatikan, di sini tandanya garis lurus ya. Ini ditaruh tanda sama dengan di sini, karena di sini ada garis lurus, tanda panahnya ini. Ini garis lurus, tidak bukan garis patah-patah. Nah, ini lurus ya, seperti ini. Maka ditambah dengan tanda sama dengan. Perhatikan. Tuh ya, itu bedanya. Gitu ya. Oke, langsung saja. Ini tandanya nanti ya, kita bisa masukkan kurang dari dan lebih dari. Lalu ini kita masukin A kalikan B. Yuk, masukin A-nya 4, jadi 4X, gitu ya. Ditambah dengan B-nya itu 2Y kalikan. Berarti bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Kita pilih nanti, 4 kali 2, berarti 8, ya kan? Nah, kita masukin, caranya begini, gampang banget. Kita ambil titik yang di sebelah kanan. Kita ambil titiknya di sini, sebelah kanan ini, kita ambil titik ini aja. Nih, kita ambil titik ini.
Kita ambil titik ini ya. Kita ambil titik ini, yaitu titik kanan, titik uji ya. Titik uji sebelah kanan. Begitu, kita ambil nilainya, itu kan di sini itu nilainya 3,0 ya. Nah, oke, kita masukin situ. Kita masukin di sini. 3-nya kita masukin di situ. 0-nya kita masukin di sini. Benar atau salah ini? Yuk, kita masukin ya. 4 kali 3 sebelah kanan ya tadi, ditambah 2 kali 0 itu titik 8. Ini harus menjadi pernyataan yang betul. 4 kali 3 itu 12 ditambah dengan 0 titik 8. Ini diberikan tanda apa harusnya? Lebih dari atau sama dengan? Lebih dari, Pak. Betul, berarti ini harus diberikan tanda karena ini yang benar, ya kan? Dicek yang sebelah kanan tuh harus benar. Berarti ini diberikan tanda lebih besar sama dengan. Ini juga sama. Lebih besar sama dengan. Berarti yang ini salah. Yang garis yang ini salah. Jangan diberikan tanda ini. Tapi diberikan lebih besar karena ini harus bernilai. Di sebelah kanan harus bernilai benar. Begitu. Ini berarti setelah diuji. Dengan titik arsiran ya di sebelah kanan garis, maka tanda yang benar adalah lebih dari sama dengan ya. Jangan kurang dari sama dengan. Nanti kalau kurang dari sama dengan berarti yang dianggap di sebelah kanan ini salah. Karena ini harus benar. Begitu kira-kira. Ya, yang benar diuji. Dan harus benar. Memasangkan tanda harus benar. Gitu. Nggak boleh salah. Nggak boleh kurang dari. 12 lebih besar daripada 8. Jadi, dipasangkannya persetidaksamanya menjadi seperti ini. 4x ditambah dengan 2z lebih besar daripada 8 ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang latihan ya. Latihan coba kalian gunakan cara praktis saja. Latihan tuh berarti harus dikerjain hari ini juga. Saya kopikan grafiknya dari sini. Di sini ya, untuk urusan luar negerinya untuk Amerika. Ini silahkan gambarnya. Buatlah sistem per fungsi pertidaksamaan dari garis di bawah ini. Kalau membuat garis itu harus ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, sorry. Saya gedein. Ini sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya ini. Sumbunya akhirnya berdiri sebagai sebuah negara yang lepas dari jajah Inggris. Dan presiden pertamanya ini gitu ya. Nah, garisnya ini garisnya. Silahkan dibuat. Jadi ketika George Washington menjadi garisnya ini Amerika Serikat, dia memotong di titik ini. Jadi silahkan dibuat. Setelah Inggris mengalami kekalahan, titik pertama, titik keduanya di sini, titik pertamanya di bawah, titik keduanya di atas. Ini garisnya saya berikan warna merah. Ya, seperti ini. Kalau mau dikasih angka atau koordinat boleh. Saya bantu dengan menggunakan koordinat ya. Jadi saya berikan koordinatnya 0,0 di sini. Di sini 1, di sini 2. Di sini min 1 berarti. Di sini min 2 berarti. Di sini min 3. Di sini 1, di sini 2, di sini min 1. Di sini min 2, di sini min 3. Silakan dibuat. Dicari koordinatnya.
ya. Terus digunakan rumus AX plus BY titik-titik. Nah, yang diarsir yang mana? Kalau yang diarsir ini di sini. Bagaimana pengaruhnya? Sebelah kiri. Pengaruhnya Ya, dari sebelah revolusi kiri. Amerika. Ya, pengaruhnya itu Jadi nanti yang kamu cek adalah titik yang sini. 3 poin. Min 3,0 nanti. Yang kalian Dicek ini. sudah membuat Ceknya ini. semuanya kemarin ada 3 Itu ya, poin. gitu ya. Pengaruhnya Hasilnya pengaruh sini. dari revolusi Amerika. Ya. Yang pertama Kayak gini. itu ada Tapi garisnya kolonialisme. bukan garis matang loh ya, Di sini, tapi titik-titik perhatikan. sebenarnya Ini garisnya saya itu berikan mengusung kebebasan. garisnya Kebebasan titik-titik. individu. Dia Ini, menjunjung hak gitu asasi ya. manusia. Nah, Ketika masuk orang Inggris menjajah dan membentuk nah sebuah seperti ini koloni, garisnya. Jadi nanti cukup diberikan tanda kurang dari atau sama dengan saja. Tidak usah menggunakan kurang dari sama dengan ya. Jadi cukup nanti persamaan yang kamu cari, koordinat yang kamu cari. Silakan dicari koordinatnya ini berapa dulu. Koordinat yang pertama ya, ingat ya. Memotong sumbu Y itu koordinat pertama. Saat memotong sumbu Y, ini cari koordinat pertama. Berapa, koma berapa. Saat memotong sumbu X di sini, itu koordinatnya berapa dan berapa. Lalu nyatakan pakai rumus AX plus B kayak tadi. Silakan. Disitu juga dikatakan sebuah negara. Pak, ini boleh cara cepat Boleh, gitu, Pak? boleh. Nah, harus kalau kayak gini harus menggunakan cara cepat. Oke, Pak. Malah Bapak sarankan menggunakan cara cepat saja. Karena apa? Karena jelas ini memotong. Kalau nggak memotong, maka gunakan cara yang depan tadi. Karena ini memotong, gunakan cara cepat. Silakan, saya berikan waktu. Masih ada sekitar 10 menit. Tadi presentasi ya. Yang berkuasa hampir berkuasa lama ya, partai politiknya itu dari partai politik Republika ya, di Amerika. Juga paham demokrasi, kebebasan. Mungkin diginiin ya, jadi biar bisa lihat. Nah, mungkin seperti ini ya, dijadiin dua kayak gitu. Nah, biar supaya kalian bisa lihat. Itu ya yang bisa saya sampaikan untuk penjelasannya ya, secara detail, secara gamblang berkaitan dengan revolusi Amerika. Mungkin ada yang ditanyakan berkaitan dengan revolusi. Nah, silakan ini yang sebelah kiri ada contohnya, nah sebelah kanan. Nah, jadi seperti itu ya kronologisnya. Oh, 11 IPS 3 sudah jelas? Oke, kemarin resumenya sudah. Jadi untuk menentukan koordinat itu, koordinat yang pertama, titik potong dengan sumbu Y, itu koordinat pertama ya. Titik potong dengan sumbu Y, ini koordinat pertama. Yang ini koordinat pertama. Berapa, koma berapa. Rusia, China, titik potong dengan sumbu X, di sini koordinat yang kedua. Sekarang kita membahas revolusi Amerika. Boleh sebaliknya, tapi saya sarankan seperti ini aja. Ya. Biar enak menentukan nilai A dan B-nya. Kalian melanjutkan studi ke jenjang S1, khususnya kalian mengambil sejarah, baik itu sejarah murni ataupun pendidikan sejarah, nanti kalian akan mempelajari tentang yang namanya sejarah Amerika. Ya. Di situ berkaitan dengan apa yang tadi saya jelaskan itu ulas secara lebih mendalam kenapa terjadi 13 koloni, terus dari 13 koloni itu siapa saja yang memimpin. Ketika nanti di jenjang S1 itu bakal ada penjelasan lebih detailnya lagi, mulai dari penyusunan 13 koloni, terus bagaimana pemerintahan Amerika setelah presiden yang pertama sampai presiden berikutnya, penyusunan undang-undangnya, terus masa jabatannya seperti apa, pembaharuan undang-undangnya per tahunnya seperti apa, pelengkapan negara seperti apa, itu pasti akan dijelaskan lagi. Kalau kalian masuk ke jenjang S1 dan mengambil jurusan sejarah, baik itu sejarah murni ataupun pendidikan, pasti akan dipelajari lagi ketemu dengan materi ini. Ya, lebih mendalam lagi yang materinya. Jadi dijelaskan lagi 13 koloni, terus siapa yang memerintahnya di situ di 13 koloni itu, terus perwakilannya seperti apa tugasnya, tugas pokoknya apa, itu pasti dijabarkan lagi. Bukunya hampir tebal ya, nanti saya bisa kasih contoh buku tentang sejarah Amerika, yaitu
hampir tebal. Ini garis yang pertama ya. 900 halaman lebih tebal banget. Kalau nanti kalian udah ahli, kalian bisa menggabungkan dua garis ini menjadi satu. Jadi menjadi suatu persamaan ya. Harapan Pak Iwan nanti kalian sampai menggabungkan dua garis menjadi satu persamaan. Seperti ini misalnya. Seperti ini. Mahasiswa ya pendidikan sejarah otomatis kita mempelajari dua garis menjadi satu guys, seperti ini misalnya. Kita mengajukan garis yang kedua ini misalnya. Pengajuan buku ya dari kedutaan Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Maka kita mendapatkan hibah ya bantuan dari kedutaan berupa buku ya, buku berkaitan dengan sejarah Amerika bisa dipelajari. Itu jelas banget rangkumannya mulai dari tadi kenapa Inggris bisa masuk gitu ya. Amerika. Terus yang sini biasanya Amerika, nah itu. Benua Amerika yang Tapi satu dulu aja nanti sampai nggak usah dua dulu. Itu dibahas di buku tersebut. Nah, jadi ini daerah yang menjadi penyelesaian seperti saya ini. bisa bawakan contoh bukunya berkaitan dengan sejarah Amerika seperti itu. Kalau dua ya ini kalau nanti besok ke depan juga nanti akan saya berikan dua. Di pertemuan berikutnya sejarah Prancis juga sama ya. Materinya gini. Nanti ketika kalian mungkin seperti ini ya. juga akan diperdalam lagi tokoh-tokohnya ataupun ideologi politiknya akan dibahas secara detail. Kalau di SMA mungkin ya secara Jadi ada garis H dan garis B ya. Gimana itu terjadinya revolusi, tokohnya jalan seperti apa. Ada dua garis yang bersatu nanti bagaimana untuk apa sudah ada yang bisa mencari garis A, persamaan garis A? Sudah ada? Mungkin di sini ada yang tertarik mengambil jurusan. Sudah ada belum? Seperti tadi ya istilahnya mungkin ada garis A dulu. Saya bantu untuk koordinat yang pertama. Untuk Afkar koordinat pertama garis A-nya berapa kan? Di sini kan? 0, itu 0,-3. Nah, ini masuk di sini ya nanti. Kalau di sini koordinatnya yang kedua -2,0. Nah, ini jadi. Nah, untuk garis yang kedua, garis yang B di sini. Koordinat ini karena ini memotong sumbu Y, ini kita nyatakan koordinat yang kedua ya, garis B ya. 2B gitu. Tadi ini 2A misalnya. 2B itu apa koordinatnya? Kalian nanti kalau mungkin masuk S1 berapa kali kan? Itu kalian 2,0 ya Pak. Oh, 2,0 ya. Nah, kemudian koordinatnya yang kedua untuk yang B. Ini ya, yang kedua di sini. Koordinat pertamanya garis B. Berapa ini? Di sini? 0,-2. Nah, ini. Jadi kamu dapatkan dari garis A, dari garis A itu kita dapatkan koordinat pertama dan koordinat kedua. Nanti dibuat pertidaksamaannya ya. Untuk garis B juga kamu dapatkan koordinat yang pertama dan koordinat yang kedua. Nih, ini kamu cari pertidaksamaannya semuanya ini. Pakai AX plus B aja. Nah, udah ini. Kalau udah ketemu nanti ada dua garis mana ini. Garis A pertidaksamanya seperti apa. Nah, ngeceknya sama ya karena garis B itu cenderung yang benar itu garis yang sebelah kiri. Dan kenapa? Karena yang diarsir itu nanti kalau diperpanjang ini melalui ini ya. Melalui 3,0 juga. Jadi cara ngeceknya sama, dimasukin -3,0 untuk garis yang pertama dan garis kedua. Karena di sini yang benar itu sama-sama di sebelah kirinya ya, atau melalui sama-sama melalui garis atau titik -3,0. Garis yang kedua juga garis A melalui 3,0 gini ya, melalui ya. Garis yang B juga melalui titik 3,0. Maka yang dicek titiknya satu aja, yaitu -3,0. Dan harus mengandung pernyataan yang betul. Jadi diberikan tanda kurang dari atau sama dengan. Gitu. Gitu. Itu kalau dua garis ya. Bahkan
kalau saya Di soal UTBK 3 garis minimal. Enggak cuma 2 garis, 3 garis. cari lowongan pekerjaannya tidak bisa khawatir, Ini pasti kan ketemunya di suatu titik kan, namanya titik minimal dan titik maksimal. Nah, kalau diarahkan ke dalam manajemen, akuntansi maupun perekonomian, nanti ada titik balik minimal garis pada fungsi pendapatan dan pada fungsi penerimaan. Kira-kira kalau pendapatannya sekian, kira-kira pengeluarannya sekian, perusahaan ini rugi atau laba sih? Jadi ada titik baliknya di sini atau titik kritisnya di sini, di mana sebuah perusahaan itu tidak boleh melewati ini. Kalau melewati ini, berarti nilai pendapatannya itu sama dengan nilai pengeluaran. Berarti kalau lebih dari, maka rugi gitu. Ini analisisnya grafik seperti itu. Kalau pada bidang, kalau nanti kalian menuliskan di tingkat lanjut, di bidang-bidang keilmuan, akuntansi maupun manajemen ya. Itu tentang fungsi balik minimal dan fungsi balik maksimal pendapatan. mungkin di sana kan sayangnya lebih banyak, tapi kuotanya terbatas. Tapi yang jurusannya biasa aja, ya seperti tadi ilmu sejarah, terus arkeolog, kan itu Nah. terlalu banyak peminatnya. Oke, ini jam 12.17. Saya kira waktunya nggak cukup ini. Untuk PR aja ya. Bidang sejarah. Untuk PR aja. Justru kalian kalau Saya bikinkan di Google Classroom form untuk mengerjakan tugas. Ya. Ada beasiswa dari pemerintah juga. Itu tugas kita, tugas kalian. Ini yang nomor 2 ini. Silakan dibuat garis A dan garis B ketidaksamanya seperti apa. Sesuai dengan ini saya cukup sekiankan ya. Atau sudah ada satu yang sudah jadi untuk persamaan garis yang pertama, ada nggak? Sanju mungkin? Udah ada Sanju? Fadri? Belum Pak, belum. Belum? Berarti buat PR ya? Buat PR ya? Saya tunggu nih. Semua on semua dong? Semua on semua? Saya ingin umpan balik. Apakah materi saya ini barusan yang saya ajarkan bisa kamu terima? Bisa diterima nggak? Bisa terima nggak? Kasih respon kalau bisa terima. Kalau tidak atau belum, kasih respon seperti ini. Bisa ya? Bisa ya? Bisa nggak? Atau bukan kepala kalau bisa? Bisa ya? Kemudian bisa. Mohon bantuannya Afkar. Gini bingung. Jadi gini. Ulangi lagi. Nanti materinya saya kasih diulang-ulangi ya. Baik. Saya bikinkan dulu form tugas di Google Classroom dulu. Pengarang ya, pengarang sudah dibilang sejarah ya, karena Tugas seperti itu. Tugas kelas Makanya jangan 10 IPS 3. Jurusan ini tidak banyak peminatnya. Yang salah ketika mengambil CPNS banyak justru kuotanya ya, untuk istilahnya masuk ke PNS. Ini tugasnya. Bisa dikonekan kameranya kita Bentar. berdoa dan untuk mengakhiri Siapa ya? pada kesempatan Iya. ini. Silakan Gimana, Bapak, Chat? mungkin berdoa. Chat. Alhamdulillah. Bumik chat. Ini saja dulu ya. Saya kasih formnya. Saya lihat besok kita ketemu lagi untuk presentasi. Jadi yang Bapak harapkan effortnya sejauh mana kalian bukan hasilnya yang jelas kemauan untuk mengerjakan gitu aja. Ya, kalau hasilnya nanti ada yang cepat, ada yang lambat. Saya benar-benar, tapi saya tidak maklumi jika kalian nggak mau belajar, karena yang berdosa banyak banget nanti kalian, karena kalian merugikan waktu kalian, waktunya untuk belajar, dan juga nanti mensia-siakan uang yang dibayarkan oleh orang tua kalian. Itu sangat berdosa sekali. Intinya adalah usaha untuk dapat, nanti hasilnya nanti bisa kita lihat sama-sama. Banyak nanti yang pintar kita Pak Iwan minta untuk presentasi dan menjelaskan, kayak Afkar, Sanju, ya, Nuripah, Nabila,
Habibah, Noval, Amanda, Muhammad Devi, Febrina, semuanya. Fadri, semuanya betul-betul semua nih, kelas 10 IPS 3. Maulida, Salsabila, Sakira, Muhammad Yusuf, dia. Saya minta nanti responnya ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, Kak. Ya, Kak, silakan, Kak. Oke, monggo Pak. Silakan. Nganu, tapi ini Pak, lauknya dikasih saya semua Pak. Wah, jadi gemuk saya. Lauknya Pak Anang dikasih saya semua Pak. Dia gaya. Cumi nggak mau Pak. Tapi emang bener kenapa Pak Anang? Nggak mau Pak Anang? Ada kisah sedih tentang cumi. Ya, enggak. Kalau saya kan enggak makan Seafood ya? ikan, seafood, Mm-mm. terus daging merah, cuma makannya ayam, bebek. Tapi daging merah itu ayam merah itu. Dan Daging merah itu ayam merah itu. bukan daging merah itu kayak sapi, kerbau. Oh. Saya nggak makan. Terus ikan yang tawar, laut. Ilmunya takut hilang. Enak. Hah? Ilmu takut hilang. Kejawen. Alhamdulillah sekarang kalau udah jam 8 malam udah boleh makan yang karbohidrat kayak roti kayak indomie nasi udah selapar pun apapun udah cukup, pisang juga, minum air putih. Kalau saya waktunya bikin ini Pak, mie godok ya. Tertarik gitu. Kalau saya bikin waktunya bikin mie godok ya. Kan stok indomie itu ada